warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik, terhindar dari berbagai penyakit, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk sekarang ke bab 4. Yang sebelumnya bab 3 karena sudah selesai, kita sekarang masuk ke bab 4, yaitu mengenai cerpen ya, mengapresiasikan cerpen. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa kalian simak dengan baik, bisa kalian pahami ya. Nah, arti dari cerpen, kalian bisa mengetahui arti dari cerpen dari pelajaran yang akan Ibu jelaskan. Arti dari cerpen itu sendiri, biasanya kalian sering mendengar cerpen itu artinya itu cerita pendek. Arti dari cerpen yang lebih signifikan atau lebih terperinci lagi, yaitu cerpen adalah prosa fiksi atau cerita rekaan yang dapat dibaca dalam waktu singkat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai karakteristiknya. Tadi kalian sudah mengetahui pengertiannya, sekarang mengenai karakteristiknya ya, yaitu karakteristik dari cerpen itu ada 5 ya. Nah, yang pertama kalian bisa lihat di sini, yaitu bersifat rekaan. Nah, yang kedua kalian bisa lihat di sini, yaitu memiliki alur pendek. Yang ketiga, mengandung unsur intrinsik. Yang keempat, mengandung konflik. Yang kelima, tidak melibatkan banyak tokoh. Mempelajari mengenai struktur cerpen. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, judul. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, krisis. Yang kelima, resolusi. Yang keenam, moral. Penjelasan dari struktur cerpen. Yang pertama yaitu judul. Judul adalah suatu yang digunakan untuk menandai suatu karangan atau sering disebut kepala karangan. Sedangkan menurut KBBI, judul adalah kepala karangan atau cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut juga tajuk. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Yang kedua, orientasi. Orientasi menjadi salah satu struktur teks cerpen yang selanjutnya. Pengertian orientasi pada cerpen berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita pendek tersebut, yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Yang ketiga, komplikasi. Struktur teks cerpen berikutnya adalah komplikasi. Pengertian komplikasi pada cerpen adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi ini yang menggambarkan plot cerita. Yang keempat, krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Yang kelima, resolusi merupakan salah satu dari struktur teks cerpen. Pengertian resolusi pada cerpen adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dalam resolusi, masalah sudah mendapat penyelesaian di tahap akhir cerita. Yang keenam, kode atau moral. Struktur cerpen berikutnya dan yang terakhir adalah kode. Pengertian kode pada cerpen adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapati dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen.